Prajurit ini yang menyamar sebagai seorang pria melepas baju besinya. Untungnya, ada bungkus dada pelindung. Baru saja membuatnya menyelamatkan hidupnya. Setelah wanita itu melepaskan anak panahnya, dia menyadari apa misinya yang sebenarnya. Tapi sekarang, Mulan benar-benar berbeda dari manusia di medan perang. Sekarang dia adalah wanita yang lembut. Di pinggang harus melilitkan kain panjang lalu mengencangkannya. Lengan diikat dengan sepatu kaki bersulam. Lalu tarik kencang dengan kuncir kuda. Terakhir, gunakan pulpen dan alas bedak untuk mengaplikasikannya secara merata pada wajah. Gunakan warna hijau untuk menggelapkan alisnya. Lalu gambar 3 bunga di dahi. Saat ini, Mulan memakai riasan dengan tebal. Benar-benar berbeda darinya di medan perang. Tapi hari ini adalah hari yang sangat penting bagi Mulan. Karena ini adalah hari buta kencan pertamanya. Pasti tidak bisa membuat keluarga Hua kehilangan muka. Jangan lihat Mulan yang sekarang membuat teh dan menuangkan air. Tapi sejak kecil, dia adalah anak yang hiperaktif. Mengupas atap rumah, memanjat pohon, menangkap ayam. Baginya, itu hanya biasa saja. Sementara sang mak comblang mengingatkan Mulan untuk lembut. Tidak tahu dari mana keluar laba-laba. Untuk mengurangi ketakutan adiknya, Mulan dengan lembut menggunakan teko untuk memblokir laba-laba. Namun aksi ini menarik perhatian sang mak comblang. Sangat jelas bahwa keluhan tidak dapat dihindari. Setelah Mulan dan adiknya saling berpandangan, tahu bahwa akan ada pertempuran besar selanjutnya. Segera setelah dia mengeluarkan teko, adiknya segera berteriak. Seketika ruangan menjadi kacau. Meja dan kursi semuanya terbalik. Mulan karena melindungi teko agar tidak jatuh, jadi segera mengeluarkan bros di kepala untuk menerima setiap cangkir teh. Bahkan menggunakan kaki. Tapi rambut di atas tiba-tiba kehilangan keseimbangan, menghalangi pandangannya. Itu sebabnya dia juga kehilangan kendali. Meluncur langsung. Sekarang teko di tangan juga hancur berkeping-keping. Saat sang ayah melihat Mulan keluar dengan rambut acak-acakan, sudah tahu hasil kali ini. Kemudian mak comblang juga keluar dan mengumumkan itu. Keluarga Hua tidak dapat memelihara gadis yang lembut. Ini dengan cepat menjadi lelucon di mata semua orang. Tapi yang lebih parah adalah, di perbatasan mengirim pemberitahuan. Kaisar mengeluarkan dekret untuk merekrut hanya beberapa tentara. Setiap rumah harus memiliki seorang pria untuk melawan. Namun keluarga Mulan hanya memiliki 2 anak perempuan. Jika ini terjadi, hanya bisa menyalahkan ayah yang sudah tua. Hanya untuk melihat sang ayah pincang ke depan. Hal ini membuat Mulan sangat sedih. Karena dia tahu betul bahwa begitu ayah pergi, dia tidak akan pernah kembali. Untuk kehidupan ayah dan kehormatan keluarga Hua, Mulan memanfaatkan malam yang gelap dan berangin. Lalu kenakan baju besi dan tinggalkan amplop di rumah. Ambil pedang alih-alih ayah di ketentaraan. Hari kedua menunggu ayah bangun. Melihat amplop yang Mulan tinggalkan, dia juga tidak tahu bagaimana tetapi tidak bisa mengekspos Mulan. Karena melakukan itu hanya akan membahayakan dirinya. Sebagai seorang ayah, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini, sedang berlutut di depan altar untuk mendoakan Mulan. Dan Mulan di sisi ini sudah beberapa malam merantau. Tapi masih belum bisa menemukan lokasi baraknya. Jelas bahwa dia sangat tidak berdaya sekarang. Tunggu sampai hari kedua untuk bangun. Mungkin doa bapak yang mendapat pencerahan. Tiba-tiba seekor burung phoenix muncul di langit. Di bawah bimbingannya Mulan berhasil menemukan barak tersebut. Orang-orang dari seluruh negeri berkumpul di sini. Tempat ini adalah suku barbar bagi Mulan. Membuatnya merasa sangat sedih. Daripada di medan perang, kehidupan di barak semakin membuat Mulan ketakutan. Dia takut identitasnya sebagai perempuan akan terungkap. Akan menghina keluarga Hua. Tapi saat menggunakan pisau dan menggunakan pistol, pelatihan memanah. Dengan bakat Hua Mulan, sangat mungkin untuk menggunakan 1 lawan 1. Namun ketika melihat pria dengan dada telanjang di dalam tenda, dia bahkan tidak tahu harus gimana.
Karena untuk menghindari harus mandi, Mulan menawarkan diri untuk jaga malam. Meskipun hujan deras mengguyurnya. Tunggu sampai semua orang tertidur. Baru saat itulah Mulan diam-diam melepas korsetnya. Hati-hati beristirahat di tempat tidur. Dia takut dia akan membangunkan orang lain. Dia adalah orang pertama yang bangun setiap hari. Bersiap untuk mengenakan baju besi terlebih dahulu. Setelah melalui masa aklimatisasi, Hua Mulan sekarang disamarkan dengan baik. Tidak ada satu orang pun yang melihat kekurangannya. Sekaligus dapat berintegrasi dengan rekan satu tim di barak. Suatu hari mereka mengeluarkan foto seorang wanita. Kemudian mulai berbicara. Hal ini membuat Mulan yang duduk di sebelahnya sedikit malu. Tapi terkadang orang akan bertanya tentang calon istrinya. Namun jawaban Mulan membuat semua orang tertawa. Karena orang yang dia gambarkan jelasnya laki-laki. Dia tidak menyangkal hal ini. Suatu hari, barak mengadakan perlawanan. Mulan dirangsang oleh lawannya beberapa kali. Dibawa banyak serangan sengit. Lalu Mulan memanfaatkan senjata tersebut. Tunjukkan lawannya satu jungkir balik yang bagus. Langsung menancapkan tombak ke tanah. Kekuatan internal seperti itu telah menarik perhatian sang jenderal. Namun Mulan selalu mengingat ajaran ayahnya. Tidak bisa menunjukkan kekuatan di depan orang lain. Keesokan harinya sang jenderal memanggil Mulan. Memberitahu Mulan bahwa dia mengenal ayahnya. Dari gaya tubuh Mulan, ilmu pedang keluarga Hua bisa terlihat. Lalu katakan padanya jangan mengubur bakatnya. Sejak hari itu, Mulan berhenti menyembunyikan kekuatannya. Membawa air ke atas gunung, dia selalu yang pertama. Pada saat yang sama, rasanya juga tidak membutuhkan sedikit usaha. Ini membuat orang-orang di sekitar mereka sangat terkejut. Tetapi hari-hari pelatihan akan segera berakhir. Tentara Rouran dengan bantuan seorang penyihir, dengan sangat cepat melancarkan serangan ke kerajaan. Menghabiskan satu benteng demi satu. Bahkan tanpa menyelesaikan pelatihan. Mulan dan yang lainnya harus bergabung di medan perang. Dibawa kepemimpinan jenderal mengirim mereka ke medan perang. Dengan slogan yang fasih. Loyalitas. Namun saat berada di tengah, Mulan sedikit ragu. Dia merasa dia tidak pantas mendapatkan kata setia dan berani. Tapi Mulan tidak bisa melakukannya. Malam itu dia pergi ke tenda jenderal untuk mengakui segalanya. Namun, sang jenderal menaruh harapan besar padanya. Bahkan berjanji akan menikahkan putrinya dengan Mulan. Harapan seperti itu membuat Mulan tidak tahu bagaimana membuka mulutnya. Hanya harus menyimpan rahasia ini di hatinya. Ketika datang ke medan perang, tentara kita tidak akan berhenti menembak. Berturut-turut mengalahkan orang-orang Nuran. Pada saat ini, pasukan terkemuka berbalik dan melarikan diri. Kemudian tim Mulan mendapat instruksi. Cepat mengejar. Namun ini hanya rencana mereka. Mereka menembakkan panah yang hampir memusnahkan tim Mulan. Saat ini, dua tentara yang tersisa juga segera kabur. Tapi Mulan tidak pernah menyerah mengejar. Sebaliknya, dia mengejar mereka sendiri. Hasilnya pergi ke jalan pegunungan berasap. Detik berikutnya, penyihir itu perlahan melangkah keluar. Pada saat penyihir itu melihat Mulan, mengungkapkan rahasianya secara langsung. Katakan terus terang dia perempuan. Saat ini, Mulan sedang terkorosi oleh kekuatan internal. Namun dia masih mencoba untuk menyerang. Tapi kemudian penyihir itu hanya mengangkat tangannya dan menghunus pedang di tangan Mulan. Lalu tusuk jantungnya dengan anak panah. Tunggu sampai Mulan bangun lagi. Dia melihat pedang yang terukir kata kesetiaan. Mulan mengerti segalanya. Mulai saat ini, pria yang menyamar sebagai pria Huajun sudah mati. Hanya yang dibangkitkan adalah Mulan. Kemudian dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Melepas kerudung yang membantunya memblokir anak panah. Lepas baju besi di tubuh, lepaskan rambut di kepala. Biarkan rambutnya terbang bersama angin. Kali ini dia melakukannya sendiri. Kembali ke medan perang dari awal. Dia menjadi lebih kuat. Tampaknya tak terkalahkan. Tapi sekarang penyihir telah bergabung dalam pertarungan.
Panggil elang dalam jumlah besar untuk mengelilingi para prajurit. Semua orang hanya bisa bertahan di tempat. Namun, pasukan Rouran segera menyiapkan meriam batu. Setiap pukulan adalah korban yang berat. Dan ketika Mulan melihat pegunungan bersalju, muncullah sebuah ide. Lalu dia pergi ke belakang musuh. Lebih mudah untuk mengambil beberapa helm. Tembak beberapa anak panah secara berurutan untuk menarik perhatian musuh. Membuat mereka berpikir ada penyergapan di belakang. Untuk mengarahkan meriam ke arah Mulan. Dengan sangat cepat satu meriam ditembakkan. Langsung ke salju. Ini sama bagusnya dengan rencana Mulan. Memicu longsoran salju. Detik berikutnya Mulan sudah berada di atas kudanya dan melarikan diri. Dengan sangat cepat badai salju melanda semua pasukan musuh. Pasukan Mulan sejak itu juga menang. Tunggu sampai tentara bubar. Mulan keluar dari salju dengan rambut panjang. Ini membuat para prajurit sangat terpana. Ternyata teman yang bertengkar dengan mereka adalah perempuan. Saat ini, Mulan menggunakan status anak perempuannya untuk berdiri di hadapan semua orang. Lalu pergi ke jenderal dan berlutut. Pada saat yang sama mengakui segalanya. Meski tahu bahwa Mulan yang menyelamatkan mereka. Tapi sang jenderal masih sangat marah. Mengira Mulan telah menghina kubu tentara. Menghina keluarga Hua. Jadi langsung mengusirnya dari tentara. Hukuman seperti itu bagi Mulan lebih tidak menyenangkan daripada hukuman mati. Dalam pancaran sinar matahari terbenam. Mulan yang patah hati berlutut di tepi tembok batu. Sekarang penyihir itu telah muncul. Dia mirip dengan Mulan sebagai wanita yang kuat. Tapi dia juga diejek seperti Mulan. Sama sekali tidak mungkin dilakukan. Bermimpi menjadi seorang pejuang. Nyatanya, para penyihir sangat mengagumi Mulan. Jadi dia mengundangnya ke sisinya. Tapi Mulan sama sekali tidak akan mengkhianati negara. Dia dengan tegas menolak undangan penyihir itu. Tetapi pihak lain ingin dia sedikit menyadari kenyataan. Lalu memberitahunya rencana yang diserang Hahuan kali ini. Hanya menarik perhatian mereka. Tentara yang sebenarnya segera menyerbu kota kekaisaran. Bersiaplah untuk menyukai kaisar. Setelah Mulan menerima kabar ini, segera kembali ke kamp untuk melapor. Memberitahu jenderal itu jika dia kembali ke pengadilan sekarang. Pada dasarnya tidak mungkin menyelamatkan kaisar. Dan satu-satunya cara adalah mengirimkan peleton kecil. Bergegas ke kota kekaisaran mungkin akan ada secercah harapan. Meski sang jenderal tidak bisa menerima Hua Mulan menyamar sebagai laki-laki. Tapi melihat sikapnya yang tulus. Jenderal masih memutuskan untuk mempercayainya sekali. Tunggu sampai mereka tiba di sana. Saat ini para pembunuh telah mengepung istana. Jenderal memerintahkan orang lain untuk mendukung Hua Mulan. Biarkan dia kembali untuk menyelamatkan kaisar. Tetapi orang di dalamnya pada dasarnya bukan kaisar melainkan penyihir. Saat melihat Mulan di depan matanya, penyihir itu tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa mengandalkan dirinya sendiri. Mendapatkan kembali kepercayaan dari militer. Memimpin pasukan untuk menyelamatkan kaisar. Mungkin kegigihan Mulan yang menggerakkan penyihir itu. Lawan kemudian berubah menjadi elang dan terbang menjauh. Melihat hal itu, Mulan langsung mengejarnya. Temukan tempat di mana kaisar dipenjara. Ternyata 1 jam yang lalu, penyihir yang telah berubah menjadi orang kepercayaan kaisar membawa musuh pergi. Kemudian Hahuan mulai mengirim tentara untuk menyerang kaisar. Pada saat Hahuan melihat Mulan mengejar, tidak ragu untuk langsung meluncurkan panah ke arahnya. Tapi tiba-tiba penyihir itu melompat keluar untuk mengambil panah untuknya. Mungkin dia melihat mimpinya berbaring di tempat tidur Mulan. Karena untuk menyelamatkan Kaisar Mulan segera berlari menyerang. Tetapi setelah beberapa putaran Mulan menemukan bahwa dia bukanlah lawan Hahuan. Juga menjatuhkan pedangnya ke tungku. Untungnya saat ini Kaisar terus menyemangati Mulan. Mengatakan dia berjuang untuk negaranya, berjuang untuk keluarganya. Setelah mendengar kata-kata ini Mulan seperti burung phoenix yang terlahir kembali. Langsung bergegas memotong tali di tangan Hahuan. Membiarkan lawan jatuh. Dan dia sendiri memanfaatkan kelembaman untuk berayun ke tempat Kaisar.
Tapi siapa sangka bahwa Ha Huan jatuh ke tanah benar-benar mayat hidup. Bahkan mengangkat busurnya dan menembak ke arah Kaisar. Untungnya, Kaisar bereaksi tepat waktu. Setelah melirik Mulan, segera melemparkan panah ke udara. Saat ini, Mulan menggunakan teknik hebat keluarga Hua. Langsung matikan Ha Huan. Begitu saja, Hua Mulan menyelamatkan Kaisar. Sejak saat itu dia juga diberi hadiah. Namun Mulan tidak menginginkan apapun. Awalnya, dia menggunakan kejantanannya untuk bergabung dengan tentara. Mempermalukan keluarga. Mempermalukan tentara. Sekarang dia hanya ingin pulang untuk menebus kesalahan dengan ayahnya. Setelah Mulan pulang, dia langsung memeluknya. Sang ayah juga tidak menyalahkan Mulan. Dia selalu menjadi kebanggaan keluarga. Kemudian Kaisar pun mengutus seseorang untuk menghadiahi Mulan dengan pedang. Di atas terukir 4 karakter Trung, pemberani, benteng, berbakti. Pada saat yang sama, Yang Mulia juga bermaksud mengundangnya untuk memimpin sekelompok tentara. Kini, putri keluarga Hua sudah mulai beranjak dewasa. Tunas tumbuh dari cabang dengan sangat cepat akan tumbuh. Mulan menggunakan identitas putranya untuk bergabung dengan tentara, bukan ayahnya. Ini pada dasarnya adalah tekanan wanita. Setelah itu, dia tidak lagi terikat. Dia bahkan tidak perlu berpura-pura. Lakukan sendiri dengan gigih. Mengakui identitas seorang wanita. Ini juga merupakan transformasi identitas. Jadi melakukannya sendiri adalah yang terbaik.